Dulu itu kita ketemu di salah satu pabrik, kita itu kerja di pabrik yang sama. Bisa dibilang selama aku nikah dengan orang Taiwan ada dua penyesalan ya. Sampai aku kadang masih tanya gitu, masih heran, kok kamu berani-beraninya ngiyain saat aku bilang mau nikah, mau nggak nikah sama aku gitu. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Isna dan ada si Meme, Om Tante. Halo, sapa dulu sayang. Lagi mainan ini. Hai ya, Om Tante. Wah. Ayo. Ayo. Lagi nungguin anak-anak ya mau pulang sekolah. Biasanya mbahnya yang bukain pintu, tapi sekarang mbahnya si Ama sama Akong, Mbah Putri sama Mbah Putra Mbah Kakung ya, lagi ke rumah sakit, biasa periksa rutin ya teman-teman. Jadi nanti pulangnya itu mungkin maleman ya. Terus ya sekarang standby lagi nungguin ini, soalnya aku kan lantai 3, takutnya belnya itu nggak kedengeran, jadi harus standby di ini jendela. Tuta sesama tuta lah. Rambutnya ini ya. Ayo. Mau liburan ya Taiwan. Hari Senin libur, jadi anak-anak besok libur 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Bentar sayangku. Kamu itu ambil sepatu mau ngapain? Tadi kan udah keluar sayang. Mamam, kesini, ambil, sini, ambil. Sepatunya turunin atuh. Sepatu, kayak mama. Sepatu. Mau makan ya. Aduh. Sini. Meme mau makan. Om Tante makan. Gitu. Om Tante makan. Duduk sayang. Mama. Om Tante mamam gitu. Mamam. Enak sayang? Enak nggak? Enak nggak? Bilang enak sayang. Nggak enak kok dimakan terus sih. Mama Ya teman-teman, ini sembari nungguin anak-anak pulang ya, aku mau cerita. Kemarin itu ada request dari teman online, bilangnya ceritain dong kenalannya di mana, kok bisa kenal dan nikah sama orang Taiwan gitu ya. Dulu aku itu setelah lulus SMA ya teman-teman, aku datang ke sini untuk kerja karena nggak bisa. Niatnya pengen sekolah perguruan tinggi tapi masih belum bisa ini ya, maksudnya nggak ada biaya gitu. Sedangkan orang tua aku termasuk broken home ya. Orang tua aku itu udah misah. Ibu aku tuh kerja di luar negeri, tinggal di Arab itu sekitar ada 20 tahun, dan alhamdulillah sekarang beliau itu udah pulang sih ya. Tapi sayangnya karena tertabrak kemarin itu ada COVID, terus ya macam-macam lah, anak sekolah. Jadi waktu ibu aku pulang, aku nggak bisa pergi. Sampai sekarang aku belum bisa ketemu, paling cuman video call aja seperti itu. 20 tahun lebih aku nggak
ketemu sama beliau ya, cuman ya telepon juga ya kadang jarang ya seperti itu. Dan bapak sudah punya keluarga sendiri sekarang, udah almarhum ya. Ya tahun ini beliau meninggal dan sayang sekali nggak bisa ini ya, nggak bisa hadir dalam pemakaman begitu, karena ya mendadak seperti itu, tiba-tiba sakit ke rumah sakit berapa hari meninggal seperti itu. Jadi ya kita juga nggak bisa datang ke sana. Kalau misal pun pengen pulang ya ketinggalan ya gitu, jadi ya udah nggak pulang. Jadi selama bisa dibilang selama aku nikah dengan orang Taiwan, dengan suami aku tuh ada dua penyesalan ya. Nyesel kenapa aku bisa nikah saat dengan orang Taiwan, maksudnya dengan orang yang tinggal sangat jauh dari Indonesia itu waktu dua ini. Kembali ke topik, dulu itu kita ketemu di salah satu pabrik. Kita itu kerja di pabrik yang sama tapi beda bidang. Aku itu bidang produksi dan suami aku tuh bidang yuk sayang sayang udah sayang. Ya sayang. Suami aku tuh bidang pemasaran gitu. Nah aku itu termasuk di situ orang baru. Dan kebetulan ada satu pesta barbeque. Jadi semua karyawan itu ngumpul jadi satu. Waktu itu aku lihat pertama kali suami aku, dia itu termasuk di salah dari kumpulan teman-temannya itu, dia paling ugalan yang kelihatan preman sendiri ya. Itu bukan ya mukanya, kalau menurut kebanyakan orang sih ada muka jelek gitu, banyak yang bilang kayak gitu, tapi kalau menurut aku ya serak aja. Aku lihat sama aku pertama kali, beda sendiri gitu, kayaknya gimana ya, kayaknya kalau muka-muka seperti itu gimana ya, termasuk orang yang bisa diandalkan. Gitu ya teman-teman. Nah aku lihat dari jauh, udah waktu itu udah seperti itu, nggak ada pikiran macam-macam. Tapi teman aku yang satu produksi, satu bidang itu bilang sama aku, ada orang yang mau kenalan sama kamu nih gitu ya. Aku bilang siapa? Oh itu. Nah terus aku nggak kenal, dia tuh bilangnya nama, aku kan nggak tahu dari awal nama suami aku itu dulu siapa. Nah terus nanti kalau misal orangnya kesini, kamu lihat orangnya deh gitu. Nah nggak berapa lama ya lihat tes, ternyata orang yang sama gitu dalam hati. Pertama jaim lah ya teman-teman, karena aku orang baru, mesinnya itu terlalu cepat, aku nggak bisa, maksudnya aku kewalahan. Padahal aku itu harus ngendaliin mesin berapa, mesin 3 ya, cepet banget, aku kewalahan. Nah suami aku itu sering tuh liatin aku tuh shift malam. Suami aku tuh bantuin aku waktu itu, bantuin kerjaan aku ya. Sebenarnya dia itu udah beres kerjaannya, kalau malam-malam udah beres kan, dia kan di bidang pemasaran, cuman siang aja kerjanya, malam itu pulang. Tapi dia sama kayak aku tinggalnya di mesnya itu, pabriknya itu di lantai 1, mesnya itu di lantai 2, jadi kapan aja bisa naik turun gitu. Terus ya liatin aku tuh kalau kewalahan dia bantuin, terus ya kayak gitu bantuin, terus ngobrol-ngobrol. Nah nggak nyampe 1 minggu suami aku bilangnya, aku suka sama kamu, aku usianya udah mencukupi untuk saatnya nikah, mau nggak nikah sama aku? Nggak pacaran ya, bukan pacaran, tapi mau nikah nggak sama aku? Waktu itu aku nggak langsung bilang iya, ngiyain enggak, terus aku bilangnya aku pikir dulu ya gitu. Setelah aku bilang yes, oke,
ya udah kita benar-benar ngerencanain untuk nikah. Dan untuk proses nikah dengan orang Taiwan, orang Indonesia dengan Taiwan itu prosesnya ini banget, susah banget. Terus masalah biaya, seluruh biaya, karena aku nggak punya uang ya, semua biaya itu suami aku yang mengeluarkan. Aku ibaratnya nggak iuran sama sekali ya. Itu ya maksudnya termasuk salah satu apa sih ya, gimana, kalau menurut aku sih ganjel di hati aku sampai sekarang kayak gitu, nggak bantuin sama sekali, baik itu dokumen aku, padahal dokumen aku ya harusnya aku sendiri yang ngeluarin ya, bukan suami aku yang ngeluarin. Tapi semuanya dari awal sampai akhir aku datang lagi ke sini karena nikah di Indonesia, terus datang lagi ke sini, semuanya itu aku nggak ngeluarin uang sepeser pun. Prosesnya benar-benar rumit sekali, harus wawancara. Takutnya kita itu nikah palsu gitu ya, kita itu kayak nikah kontrak apa segala macam. Sini ya, itu dia teman-teman ceritanya aku kenal sama suami aku. Dulu itu sebenarnya aku udah pernah bikin video yang serupa ya, cuman sebesarannya aja, dan sekarang itu lebih rincinya begitu ya teman-teman. Nah, 10 tahun ini aku nikah sama suami aku kadang masih tanya gitu, masih heran, kok kamu berani-beraninya ngiyain saat aku bilang mau nggak nikah sama aku gitu. Maksudnya nggak berani kenapa? Ya bilangnya kan baru kenalan sebentar, emang kamu itu nggak takut tuh orangnya bagaimana gitu, karena dari badannya, dari mukanya itu termasuk dibilang kayak lebih KDRT gitu ya, takutnya kayak gitu kan, preman ya, muka-muka yang anak yang nggak baik seperti itu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, hal yang nggak diinginkan selama aku nikah 10 tahun dengan suami aku itu nggak ada yang namanya KDRT. Malahan kita itu apa ya, kalau misalkan lagi marah, hatinya lagi nggak serak sama pasangan, kita itu diam dulu. Kalau misalkan udah adem, kita ngomongin begitu ya teman-teman. Ya jadi ya namanya suami istri ya, apalagi udah 10 tahun kan, ada saat-saat kita cekcok, tapi cekcoknya itu yang paling masalah anak, gimana ngurusin anak. Beda caranya gitu, karena suami aku itu lebih kesayang sama anak pengen apa aja diturutin. Tapi walaupun aku seperti ini ya, lihat katanya kelihatannya sayang banget sama anak, tapi sebenarnya aku tuh termasuk yang tegas banget sama anak. Jam segini harus ngapain, itu harus. Kalau misalkan ada salah, nggak boleh megang HP, nggak boleh mainan HP, ya nggak boleh mainan HP sama sekali, seperti itu ya teman-teman. Tapi beda kalau suami aku di rumah kalau suami aku di rumah itu aku udah ngasih hukuman nggak boleh mainan HP ataupun harus belajar berapa jam gitu. Kalau suami aku ada bilang, udah jangan kayak gitu, kasihan nih gitu. Terus nanti bilang sama anak, udah istirahat ya gitu. Itu mainan HP sana. Kayak itu yang bikin aku kadang-kadang mangkel. Terus diemin suami aku. Seperti itu ya teman-teman. Cocoknya masalah anak aja. Sampai sekarang sampai sekarang lah ya cuma anak, nggak ada masalah lain gitu. Masalah apalagi dibilang masalah orang ketiga itu, sama sekali kita itu nggak ada pikiran orang ketiga ya. Padahal banyak juga yang khawatir loh, komentar mbak itu badannya diurus kayak gitu ya, mau kalau jalan-jalan sama suami keluar itu harus dandan nih gitu. Takutnya suami itu matanya itu ngelirik ke sana ke sini. Aku tuh nggak mikirin seperti itu teman-teman. Aku percaya sama suami aku, percaya banget, sampai percayanya gitu. HP, dia lagi megang HP terus lagi mainan TikTok apa segala macam, liatin cewek cantik,
biasa aja, nyantai aja ya, orang ya maklum lah cowok emang nggak apa lihatin cewek cantik ya itu udah kalau menurut aku sih biasa ya gitu. Yang penting kan dia bareng sama aku, lagi duduk bareng sama aku, dia lagi lihatin apa aku tahu berarti dia itu open ya. Beda kalau sembunyi-sembunyi aku di sini dia di sana terus aku datang dia langsung matiin HP atau bagaimana. Nah, itu baru yang namanya ada masalah. Kadang-kadang malahan ini apa lagi ada di samping bapaknya lagi liatin cewek gitu. Anakku cece-cecenya yang bilang, "Mama, Mama, papa lagi liatin cewek cakep kayak gitu." Gitu. Oh, biarin aja sana kalau kalau ceweknya mau. Ya, begitu ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menyaksikan video kali ini. Semoga rasa penasaran teman-teman yang bertanya ya bisa terjawab. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Meme, bye bye. An-an.